tuh. Tembak ya. Jadi Banyuwangi adalah sentranya tiram. Nah, sekarang saya mau panen di Teluk Pangpang. Sekarang saya bersama komunitas Alifah Hanibi akan panen madu lebah Angonan. Aduh, kena lagi. Kena. Lepas aja, lepas. Beneran? Udah lepas aja. Sekarang saya mau membuktikan kalau lebah itu bisa jinak. Wah! Aduh, geli. Mas. Larva yang mau saya makan memang dia masih sangat fresh. Kabupaten Lumajang seperti kepingan surga di belahan timur Pulau Jawa. Keindahan alamnya tidak diragukan lagi. Ada fenomena tahunan yang ditunggu-tunggu masyarakat di sekitar Ranuk Lakah. Hari ini seluruh masyarakat Ranuk Lakah berkumpul untuk melakukan pesta koyo. Pesta yang memang hanya ada setiap 1 tahun sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat fenomena koyo, stok ikan akan melimpah, sehingga membuat harga ikan akan cenderung turun. Meskipun ikan mabuk karena anomali di Ranuk Lakah, namun ikan ini aman untuk dikonsumsi. Saya mau ikut naik rakit untuk ke tengah nyari ikan. Fenomena ini biasanya terjadi saat musim kemarau atau puncak musim dingin. Ranuk Lakah mengandung unsur belerang dari gunung berapi Lemongan, sehingga saat terjadi perputaran air, belerang yang naik akan membuat ekosistem air kekurangan oksigen. Oke, coba tambah. Mana? Tambah aja. Oh iya, itu. Aduh, gak dapet. Bentar, aduh. Meskipun ikan sudah mabuk, ternyata untuk menombaknya tidak semudah yang saya bayangkan. Aduh, belum. Dikit lagi, Pak. Wah, dapat, Pak. Sip. Widih. Mau keluarin dari ikan nih. Ya, dapat 1 ikan. Gila, walaupun kecil tapi saya senang. Harus berburu dengan waktu, karena sinar matahari akan membuat oksigen di danau kembali normal, sehingga akan membuat ikan segar dan kembali bisa berenang. Fenomena ini termasuk peristiwa langka, karena waktu terjadinya tidak dapat dipastikan. Masyarakat hanya merasakan dari penurunan suhu pada hari sebelumnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat sekitar Ranuk Lakah, sebagian besar nenek moyangnya berasal dari Madura. Tak heran, resep kuliner di sini juga terpengaruh dari sana. Ikan hasil koyo hari ini mau dimasak menjadi songkem ikan nila. Nah, ini saya lagi mempersiapkan bumbu-bumbunya dulu dan yang pastinya akan dimasak secara unik. Bumbu songkem ternyata sederhana sekali. Namun ciri utamanya menggunakan bumbu petis khas Jawa Timur. Songkem itu mirip seperti pepes tapi bedanya dia itu khasnya pedas. Makanya ini semua cabai akan saya ulek. Selain bumbu, yang unik dari memasak ikan songkem adalah prosesnya. Ngukusnya itu pakai pelepah pisang karena pelepah pisang ini mengandung air dan nanti rasanya dan aromanya juga jadi khas ya Bu ya.
Gak lupa ditutup pakai tanah supaya seperti di presto. Jadi asapnya gak akan keluar, benar-benar keungkep ya Bu. Setelah kuali tertutup rapat, kita masak di atas bara api yang besar. Dari aromanya saja, sudah dipastikan olahan songkem ikan ini sangat pedas. Songkem ikan nila. Nah, saya langsung cobain ya Bu. Wah, benar. Pedasnya benar-benar masuk banget ke tekstur daging ikannya. Biasanya kalau songkem itu nggak cuma ikan, tapi bisa buat ayam, bisa buat bebek juga. Tapi ini buat ikan enak loh Bu. Koyo selalu memberikan kehangatan bagi masyarakat di sekitarnya. Ngambilnya bareng-bareng, terus ada proses jual belinya juga ramai-ramai. Sekarang kita merasakan kehangatan dari songkem ikan nila. Jadi makin sip, ya kan Bu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang saya bersama komunitas Alifah Hanibi akan panen madu lebah Angonan. Tapi memang karena lokasinya itu ada di hutan, jadi saya harus menaiki ini, mobil operasional bersama teman-teman yang lain. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Apis mellifera merupakan jenis lebah penghasil madu yang umum dibudidayakan oleh masyarakat. Lebah madu Apis juga ya, mellifera Pak. merupakan Iya, lebah budidayanya. Angonan paling unggul karena menghasilkan madu yang melimpah serta jenis lebah yang jinak. Nah, jadi setiap panen itu harus ada asap seperti ini. Itu fungsinya untuk mengacaukan sensor dari lebah. Jadi dia bisa lebih jinak. Madu yang dihasilkan lebah Angon di sini berasal dari bunga kaliandra dan randu. Aduh, kena lagi. Kena. Beneran. Udah lepas aja. Ada satu kesalahan yang saya lakukan. Tadi saya pakai sarung tangan warna hitam, ternyata lebah itu nggak suka dengan warna hitam. Disangkanya itu beruang. Karena biasanya beruang yang dia suka makan madu. Jadi dalam satu kotak itu lebahnya hanya ada satu ratu lebah saja. Memimpin ribuan lebah yang lainnya. Itulah kenapa makanya sarangnya itu nggak boleh dikeluarkan. Selain ratu, dalam koloni lebah juga ada lebah jantan dan lebah pekerja. Nah, langsung sapu aja ya. Oke. Baru ngeluarin satu sarang saya udah gemeteran. Karena memang ngeri ya, ini banyak sekali lebahnya di bawah sini. Dan tangan kosong, nggak pakai pelindung sama sekali. Ada teknik khusus memanen madu supaya lebah tidak mengamuk. Uniknya dari ribuan lebah yang ada di sini, ketika dia pergi keluar mencari makan, dia akan balik lagi ke rumah yang sama. Dia selalu hafal bau dari rumahnya ya. Caranya, katanya kan lebah kan jinak. Tapi kan ya, ini caranya. Ini tangannya. Ayo tangannya. Ya, tar dulu Pak, pelan-pelan. Iya pelan-pelan tangannya gini. Tar dulu. Ayo. Sekarang saya mau membuktikan kalau lebah itu bisa jinak. Tapi saya masih deg-degan. Ayo. Sebentar. Bentar ya Pak. Wah! Aduh, geli. Diam aja, diam tenang. Ini saya harus berapa? Mas. Mas ini nggak apa-apa. Gimana lepasnya? Diam, lemas ya. Lemas. Di satu sisi saya tegang, tapi di sisi lain saya senang karena saya berhasil membuktikan kalau lebah ini bisa jinak. Lebah itu sangat pintar sekali membagi-bagi. Yang bagian atas di sarangnya itu dia menyimpan madu. Nah, yang di bagian bawah itu ada larva. Di sini sebenarnya kelihatan tuh agak meringkol gitu kayak ulet ya. Tuh, kelihatan. Ini bisa langsung dicobain nggak? Bisa. Bisa. Gimana caranya?
Itu sama jari. Langsung kelihatan nih madunya. Wih, warnanya juga masih cantik alami. Ini Masih coba hangat. saya cobain ya. Ya. Harus masuk sini dulu. Wah, enak banget mas. Jadi proses pengeluaran madunya itu menggunakan alat, tinggal diputer-puter aja, nanti dia keluar dengan sendirinya madunya. Keluarnya ke pinggiran dinding dari alat ini. Jadi saya pikir tuh ada cara tersendiri untuk mengeluarkan madu, tapi ternyata cuma diputer-puter aja ya mas. Masing-masing madu akan memiliki warna dan aroma yang berbeda, tergantung pada nektar sari bunga yang diisap koloni lebah. Dah, berarti tinggal Tutup dulu penyaringan. tinggal disaring ya. Ini madunya udah terkumpul, tinggal kita saring. Bentar. Dia berat. Korbannya ikut masuk ya. Ntar kita saring gitu. Korban lebahnya nanti disaring lagi. Saring lagi. Jadi sekarang sambil saya menunggu lebah kembali ke sarangnya, saya mau mengikuti proses pembuatan beeswax. Bukan hanya bisa diambil madunya saja, Royal Jelly lebah menjadi produk unggulan dari peternakan lebah madu. Jadi ini dia salah satu kotak yang mau dipanen Royal Jelly-nya. Waduh, udah banyak nungguin dia di situ. Wah, banyak ya. Ini udah tinggi banget ininya. Iya, Waxnya? ini udah waktunya panen. Udah waktunya panen ya? 3 hari. Udah 3 hari. Banyak perbedaan dalam melakukan budidaya lebah yang diambil Royal Jelly-nya. Salah satunya adalah sarang yang didesain untuk membatasi pergerakan ratu lebah. Jadi memang prosesnya ada 2 kotak di sini. Kotak yang di atas tempat menyimpan Royal Jelly ini tidak boleh sama sekali ada ratu lebahnya. Jadi ratu lebahnya itu dikurung di bawah, ada penyekatnya. Penyekatnya. Jadi lebah pekerjanya ada yang bisa naik, tapi untuk ratu dia tidak muat karena Ukurannya besar. bukan sebesar lebah pekerja lewat. Lebah pekerja bertugas memberikan asupan nutrisi pada calon ratu dan ratu lebah yang sesungguhnya. Tapi Royal Jelly memang bentuknya selalu seperti ini ya. Iya, selalu seperti ini. Asli masih di sarangnya ya ini. Satu baris ini ada berapa ini mas? Ini 30 sampai 32 paling banyak nih, sementara saat ini yang dicetakan itu 32 paling banyak. Tapi yang cetakan lama itu 30 satu. Oh, jadi kurang baris lebih ini. 30 sampai 32 satu baris. Iya, satu Kalau baris. dalam satu rangka ini bisa menghasilkan berapa banyak? Berapa ons? 50 gram. 50 gram. Iya, kalau itu bisa jadi semua ini bisa menghasilkan sampai 50 gram. Cara pengambilan Royal Jelly tidak boleh sembarangan. Wah, kita masuk perangkap ini mas. Iya, jadi fungsinya jaring ini kan supaya lebahnya itu tidak ngeroyok ke sini. Oh gitu. Nah jadi ini dia. Saya kenapa ada di kotak jaring ini karena sekarang saya membawa Royal Jelly supaya lebah-lebahnya itu tidak keroyokan masuk ke dalam sini. Supaya kita tidak terganggu ya Iya, ngambil kita Royal jadi Jelly-nya. tidak- Tak seperti memanen madu, memanen Royal Jelly ternyata lebih rumit dari yang saya bayangkan. Larva umur 3 hari harus diambil, karena kalau dibiarkan berkembang, larva akan menjadi ratu baru. Sehingga Royal Jelly tidak akan jadi. Ini larva yang umurnya masih 3 sampai 4 hari. Larva yang mau saya makan memang dia masih sangat fresh. Iya, betul. Masih ada di dalam Royal Jelly ini. Jadi semoga rasanya juga fresh di mulut ya. Saya cobain ya. Deg-degan. Tapi sebenarnya secara tekstur itu dia sangat-sangat lembut dan rasanya nggak asam ternyata. Ya, kalau untuk larvanya Royal Jelly-nya nanti yang asam. Iya bener rasanya tuh nggak asam. Malah lebih ke ada manisnya sedikit gitu. Wah luar biasa ini saya nyobain. Saya tadi gigit dulu baru telan. Makanya berasa teksturnya tuh sangat-sangat lembut. Berarti abis ini kita tinggal cobain Royal Royal Jelly-nya. Larva lebah sangat tinggi protein.
Istimewanya lagi, larva ini adalah calon ratu. Dan makanannya adalah royal jelly yang kaya manfaat. Royal jelly yang fresh, saya mau langsung cobain. Iya. Kecut memang. Rasanya asam-asam gimana gitu. Asam-asam seger. Makan lagi. Royal jelly yang dihasilkan ini itu asalnya dari lebah yang makan tepung sari. Nah, kalau di sini memang banyaknya dari tanaman jagung ya, Mas? Iya, tanaman jagung. Selain royal jelly, ada juga yang bisa dimanfaatkan, yaitu lilin malamnya. Semua bagian dari lebah bisa dimanfaatkan, tak terkecuali dengan lapisan lilin dari sarang lebah yang disebut beeswax. Salah satu manfaat beeswax adalah untuk membuat lilin aromaterapi. Karena ini mau dijadikan lilin aromaterapi, makanya untuk menambah aroma memakai ini dia, sereh atau bahasa kerennya itu lemongrass. Aroma sereh umum digunakan karena memiliki efek menenangkan. Selanjutnya, diamkan lilin beberapa saat sampai membeku. Jadi lebah itu bahkan Einstein pernah bilang kalau misalnya dia habis di dunia ini, manusia sisa hidupnya tinggal 4 tahun lagi. Berarti kita beruntung ya, lebah masih ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah seharian beraktivitas, sekarang waktunya saya memanjakan diri. Apalagi ditemani dengan aromaterapi yang wanginya tuh sereh atau lemongrass itu jadi lebih menenangkan. Plus saya juga mau maskeran pakai madu karena banyak sekali manfaatnya. Madu ini selain baik untuk dikonsumsi, baik juga nih untuk perawatan kulit. Bisa untuk maskeran, dan efeknya juga bisa untuk mengencangkan kulit. Apalagi saya ditemani oleh lilin aromaterapi yang wanginya itu sangat menyegarkan.